Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kita mulai dengan tasbih bersama. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah سلطانك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الاستقامة وحسن الخاتمة اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير من أهل القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang kami hormati para kiai, ulama sedaya, ustaz-ustadzah, pimpinan lembaga dan jajarannya semua, wali murid, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya awali dari mimpinya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu hafal 200.000 hadis sahih, 200.000 hadis dhaif. Pertanyaannya adalah, Imam Bukhari itu adalah anak orang kaya, tapi kok bisa menjadi al-imam fiddin. Rabbana hab lana azwajana dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Minta menjadi pemimpin dalam urusan keagamaan, khususnya bidang hadis. Bukhari, Muslim itu hebat sekali karena orang tuanya kaya, tetapi hidupnya tidak foya-foya dan lupa daratan. Justru Imam Bukhari itu dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Ali Yaqub itu, dan dalam sirahnya masyhur dalam kitab Imam Nawawi juga itu Tahdhibul Asma wal Lughah, juga menjelaskan Imam Bukhari mimpinya 2 kali. Yang pertama, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Bukhari itu berjalan di belakangnya. Setiap langkahnya, jejak-jejaknya selalu dia tiru dan dia ikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Bukhari itu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Bukhari itu mengipasi Nabi, dikipasnya. Ulama berpendapat engkau akan mengipas-ngipas hadis dhaifnya, memilah-milah hadisnya sehingga mana yang sahih dan mana yang dhaif. Itu tanda cinta pada Nabi. Yang kedua, Imam Syatibi menjelaskan dalam kitab Al-I'tisamnya bahwasanya Al-Imam Al-Qattani melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Al-Qattani ini mengatakan begini,
Ya Rasulullah, bagaimana sih caranya cepat sampai kepada Allah? Nabi dalam kitab Al-I'tisam itu diriwayatkan oleh Imam Syatibi itu menjelaskan, katakan begini loh, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, 40 kali sehari. Itu sesuai dengan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, sama seperti itu. Kemudian juga sebagian ulama dalam kitab Irsyadus Syari dijelaskan itu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mencium ulama tadi dan mengatakan, mana mulut yang sering sholawat kepadaku. Betul, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asron. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, ilmu-ilmu seperti ini tidak diajarkan di UGM, diajarkan di UI atau ITB, karena tinjauannya bukan rasional, analisa, tetapi sudah masuk spiritual. Itu pengalaman personal, boleh diekspos dalam rangka pengajaran pada umat, bahwasanya ada kenikmatan di luar nalar dan di luar material kita, itu ada namanya batin. Bisa jadi rumahnya bambu, mimpinya surga. Bisa jadi tidurnya di hotel, mimpinya ceblok coklat ulo. Pilih mana Bu? Kehidupan spiritual itu nomor 1. Manusia itu kan 3 dimensi. Dimensi spiritual sering diabaikan. Kalau paham ini, kata Imam Ghazali, buka kitab Ihya Ulumuddin itu, ilmu batin itu lebih primer daripada ilmu-ilmu lahiriah. Salat dengan bahas rukun syaratnya terlalu detail, hatinya malah zikir alun-alun. Tidak terlalu penting rokok Anda itu kurang lurus atau enggak terlalu penting. Kenapa? Yang paling lurus pertama adalah hati Anda. Makanya kata Imam Ghazali, mengetahui ilmu spiritual batin langsung menuju Allah seperti Yahya dan Isa, srek, lebih penting daripada ruwet. Ruwetnya begini Bapak Ibu, anak TK itu diajak ke perpustakaan. Di perpustakaan umum kan ada tempat mainannya. Kira-kira baca buku atau main-main? Itulah ayat Allah. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wala main-main. Anak kecil itu yang paling purna kebahagiaan anak kecil itu main-main. Kalau sudah SMA diajak main-main nggak mau. Ayo telusuran yuk, nggak mau. Ayo main nekeran, nggak mau. Maunya anak SMA itu dan ketok ayu bicara. Yang laki-laki juga pakai parfum band bau wangi, punya pacar, punya motor besar, ngebut. Itu bangganya di usia itu. Setelah sudah bapak-bapak kayak begini, ingat aku biyen SMA kakean gaya. Leres mboten Bu? Dijelaskan sama Imam Ghazali, berarti kalau orang naik pangkat, naik jenjang ke atasnya itu meremehkan bawahnya. Betul. Bapak-bapak yang sudah punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti saya 7 itu boleh ditiru, mungkin ada yang lebih 11, monggo. Insya Allah menang kalau coblosan. Jadi ke bawah Bapak Ibu, ketika sudah anak 1, 2 diajak gitaran, wah orangnya waktu boleh duit kanggo bojo anak. Nek orang di duit bojone ceramah terus pagi, siang dan sore. Berarti bapak-bapak ini diajak ngebut-ngebutan sudah nggak mau. Padahal dulunya pernah ngebut-ngebutan. Setelah punya cucu, melihat orang kerja terus sudah pensiunan mengatakan begini, uang kok kerja terus orang eleng ibadah. Mbok sing anteng nang masjid. Orang tua nyepelekan bapak-bapak yang kerja terus itu loh.
Setelah sudah almarhum, nyepelekan orang-orang yang hidup itu. Tadi dibacakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa tadi? Khairu wa abqa itu. Akhir tadi itu. Menyepelekan orang-orang sudah almarhum itu nyepelekan jenengan semua. Awas tertipu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Awas tertipu dengan pangkatnya paling 5 tahun jabat. Paling maksimal 10 tahun. Habis itu istirahat. Enggak ada yang abadi. Kalau lihat dari konsepnya ini, rupanya Nabi Yahya dan Nabi Isa itu langsung mengikuti program akselerasi. Usia kecil jadi nabi, berarti sudah ilmu tua. Nggak usah pakai ngebut-ngebutan, nggak usah ke alun-alun, jalan-jalan, nggak usah. Maka Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, Imam Tobari, Imam itu nggak mau dolanan, karena dia ikut program akselerasi tua. Beda kalian jenengan, harus kita normal saja. Orang-orang seperti ini excellent. Kenapa? Hidupnya nggak banyak kosong. Kenapa bisa melihat Nabi tadi? Karena penuh dengan spiritual. Maka ada seorang santri datang ke kiainya, Kiai, kalau pengen mimpi lihat Nabi. Gampang. Nanti mari isa nang omahku ya. Nggih Kiai. Terus disediakan apa? Roti tawar, kerupuk, sego, ayam goreng. Wis makan sepuasmu. Terus sudah dapat sepiring, tolak-toleh santri nih. Kok mboten wonten unjukan? Kok nggak ada minumannya gitu. Nggak usah ngombe. Terus lah, tak kandani kok. Akhirnya capek juga minum, nggak dapat haus. Jam 3 kiainya sudah sholat. Langsung teriak-teriak, Kiai, saya ngipi. Ngipi apa? Hujan deras. Betul. Terus apa? Air mengalir. Betul. Terus apa lagi? Wah, lihat lautan. Betul. Mimpimu itu betul. Loh kok Kiai tahu? Karena kamu haus. Nabi itu muncul dalam mimpi kita karena terlalu banyak kita pikirkan gitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi muncul gara-gara kita sering mikirkan Nabi. Kalau jenengan mikirkan duit, insya Allah mimpinya duit. Laras mboten Bu? Itu aja gampang. Rupanya jiwa kita banyak dikuasai oleh penguasa-penguasa abstrak. Apa itu? Pikiran dan perasaan. Maka kali ini Bapak Ibu, kita mencoba mencintai Nabi sehingga menembus alam bawah sadar kita. Nabi itu kata dalam Sahih Bukhari, ana faratakum alal haud. Saya tunggu kalian di telaga. Kelak di mahsyar namanya haud, kalau di surga namanya kausar. Isbiru hatta talqauni alal haud. Sabarlah sampai kau jumpa aku di telaga. Siapa itu katanya? Orang yang paling banyak sholawat besok paling dekat dengan Nabi di akhir. Makanya sebagai ulama kalau mau ya, kalau nggak mau ya nggak apa. Beritanya sehari 1000 sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saged mboten Bu? Bu? Enjang-enjang mantun subuh sampai surup. Dikengken sholat ping 1000. Po golek kangkung mbek bayem. Monggo kangkung dan bayem juga boleh sambil sholawatan. Tapi nek jenengan panggil sapi kare wedhus tawari sholawatan po kangkung mbok bayem, pilih mana sapi ini? Kadang-kadang dalam diri kita ada jiwa hewannya persis kayak sapi dan kambing, suka rumput-rumputan. Terus mboten Bu? Jadi Imam Ghazali menjelaskan lagi bahwasanya di dalam diri ini sangat ramai sekali ya. Ada hewannya, ada binatang buasnya, ada setannya, ada malaikatnya, ada sifat Allah, kasih sayang.
Malaikat mengelilingi kita. Ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Di depan di belakang kita ada malaikatnya. Rupanya satu orang jiwanya ramai sekali. Ya enggak itu sudah dua. Belum masa sih ada yang masa sih juga. Jenengan itu enggak satu, banyak sekali. Cuma mana yang diunggulkan? Sifat ketuhanannya atau sifat kesetanannya atau sifat malakiyahnya atau sifat kehewanannya atau sifat sabuiyahnya atau sifat ubudiyahnya. Imam Ghazali menjelaskan ada 6 kurang lebih. Seingat saya. Ubudiyah ya seperti tanah itu tawaduk menumbuhkan. Setannya ya kayak api gaya-gaya, banyak gaya-gaya tapi nggak berproduksi apa-apa, tidak ada nilainya, malah bikin panas. Nah ini saya jelaskan, boleh di-share itu slide-nya ada, saya lupa nggak bawa laptop, tergesa-gesa. Ingin bawa buku untuk Pak Ijo juga lupa. Tak siapkan di ruang tamu buku untuk kawan-kawan, malah sudah ngepel itu yang jemput, wah langsung kabur. Lari kabur. Ngapunten ya. Ya Allah. Barakallah. Jadi ada dalam diri kita minimal ada 6 sifat ya. Hewan ada, suka makan minum. Ibu-ibu suka kuliner nggak Bu? Nah itu sifat kehewanan. Boleh diambil seperlunya, memang untuk kebutuhan materi kita. Imam Ghazali menyebutnya dengan as-sifat al-bahimiyah. Ibu-ibu sering marah pada ayah. Pernah nggak Bu? Nyerang ayah dengan kata-kata kasar, pernah nggak? Sering. Berarti ayahnya ahli surga. Itu kata Imam Ghazali itu sifat sabuiyah, bukan nyerang orang, ada dalam diri kita. Kemudian jengkel, hasad, takabur, kata Imam Ghazali itu sifat setaninya. Kasih sayang pada anak, hormat pada orang tua, tetangga, itu adalah sifat rububiyah, uluhiyahnya Tuhan, Ar-Rahmanir Rahim. Tawadu itu sifat ubudiyah, bersyukur ubudiyah. Jadi kita dalam diri itu memilah-milah saya yang mana paling banyak, setannya, hewannya, harimaunya, atau malakiyahnya. Malaikat itu ya menjaga, mengayomi, mendamaikan. Beda madhab tetap dirangkul kabeh, itu malakiyah. Iki alirannya B, C, oh dulurku kabeh wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat apa niku Pak? Hah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat ing dalam Al-Qur'an. Hafal kabeh ya Pak. Ibu-ibu mesti hafal ya. Bapak. Jadi Nabi itu sudah universal sekali. Jin didakwai kul uhiya ilayya anna sama'na farminal junni faqala inna sami'na qur'anan ajaba. Dakwai. Hewan, keledai, unta pada lapor ke Nabi. Universal sekali. Dengan hewan aja bicara. Jadi kan ada kucing aja dilempar. Ayo. Mulai itu sayang pada kucing, tandanya imannya tebal tinggi. Sayang pada ayam, cara sayangnya ya nyembelih ayam. Bapak Ibu rahimahullah, saya jadi ingat bapak-bapak pernah nyembelih ayam. Makan ayam pernah? Nyembelih enggak? Enak banget. Dulu waktu kecil di kampung sama bapak saya itu khusus nyembelih ayam itu hari raya Pak Ijo. Sekarang tiap hari makan ayam di pesantren, jadi ayam hal yang biasa. Dulu setahun sekali makan ayam sama bapak saya itu. Saya ikut megangin kakinya sama suwiwinya. Bapak saya kepalanya sama bawa bendu yang besar. Lalu itu ayamnya joget-joget gitu. Pikir-pikir, wong joget itu loro ya ternyata. Ternyata ayam juga joget.
Tapi bukan karena bahagia, karena stres. Berarti kalau ada orang joget sebenarnya ya sudah, jangan joget. Yang tenang malah yang datang sholat Jumat gasik langsung tidur. Itu dapat unta. Yang sah pertama dapat unta Pak Haji, yang kedua dapat sapi, yang ketiga dapat kambing, yang keempat ini Sahih Muslim, yang keempat dapat ayam, yang kelima dapat telur. Nabi gak menjelaskan yang keenam karena setelah telur biasanya bubuk kandang. Ayam. Ternyata bapak-bapak yang sorbanan di depan tadi pulang, ditanya emaknya, katanya dapat unta. Benar dapat unta, tapi keturun jadi untane ucul. Banyak orang kayak begitu ya, datang duluan tapi nggak ngerti inti khutbah, nggak tahu. Yang penting langsung qad qamatis shalah, geringgingen terus mau jatuh itu. Ini sholat Jumat cap opo gitu, cap kaki geringgingen. Jadi nggak tahu esensi substansi Jumatan tuh nggak tahu. Pokoknya datang duluan bawa tasbih sorbanan, soh pertama, terus kepalanya hilang. Betul ayatnya waladzi anjalas sakinah. Jadi kalau di masjid itu orang tenang semua, bisa tidur tertawa-tawa. Dan ibu-ibu wali murid bisa ke masjid, alhamdulillah. Tempat paling tenang adalah masjid, bisa tidur. Tapi anehnya ada masjid tertulis dilarang tidur atau tiduran. Itu masjid cap opo itu. Zaman Nabi tempatnya 70 sahabat tidur-tiduran di masjid, gak punya rumah. Boleh kok masjid gak boleh tempat tidur? Orang gak punya tempat gimana? Mau dimana lagi Pak? Ini kan rumah Allah. Gimana sih masjid kok gak boleh tiduran? Takdirnya perlu diajak ke Jogokarian belajar. Gak apa-apa tidur, silakan mandi, silakan. Nggak bayar nggak apa-apa, kipas gratis, jangan bawa pulang, dinyalakan aja. Jadi saya itu paling gemes kalau ada masjid tertulis dilarang tiduran. Aku di sini nggak tidur, mau sholat duha. Ada juga masjid di Magelang tertulis gini, yang belum khitan dilarang masuk. Astagfirullah. Yang belum khitan dilarang masuk. Ini pasti takmirnya tua ini. Pasti nih, ini nggak pernah piknik orangnya ini. Lupa hadis Nabi. Anak kecil-kecil main di Masjid Nabawi, main perang-perangan dari Habasah itu. Aisyah aja nonton, itu hadisnya Bukhari coba. Nggak apa-apa anak kecil meramaikan masjid. Dulu waktu jenengan kecil juga ngeramein masjid toh. Kok melupakan sejarahnya sendiri? Itu menegasikan sejarahnya. Kita punya sejarah. Sering rame di masjid. Kalau masjid itu rame dengan anak kecil, berarti masjid itu masa depannya cerah. Numpahkan gelas, wah keren. Berarti karpetnya ganti kan. Karpet nggak pernah ganti kan, nggak pernah ditumpah. Indahnya ya begitu. Uang itu uang jamaah juga, bukan uang ketua takmir. Biar aja apa ini karpetnya ganti, nggak apa-apa. Nanti anak-anak gimana ngompol? Nggak apa-apa ngompol, ini berarti sehat. Kalau nggak bisa ngompol, operasi. Ibu ini gimana sih? Gitu. Pikirannya yang jernih Bu, karena normal-normal saja jadi manusia. Jadi itu yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, unik sekali. Oke Bapak Irhantullah, itu sudah di-share Pak, flyer apanya? PPT-nya, panitia. Ada ya, tak baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang sholawat Nabi. Jadi ada ayat dalam surat Al-Ahzab itu, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Allah itu kalau kirim sholawat maksudnya adalah memberi rahmat. Malaikat itu kirim sholawat maksudnya adalah istighfar. Wa yastaghfiruna lil ladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabilaka wa qina adzabal jahim. Jadi malaikat juga sholawat. Orang-orang beriman diperintahkan juga ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallim, banyak sholawat. Terus apa maksudnya sholawat? Kalau dari kita namanya doa. Nabi itu nggak butuh doa kalian, cuma Nabi itu ingin sayang pada kalian.
Saya contohkan, kalau kiai saya dulu, kiai tua ya, contohnya itu biasanya gelas diisi air, kata Pak Kiai. Jadi Kanjeng Nabi kuwi ora butuh sholawatmu, tapi kuwi sing butuh sholawatmu dhewe. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kamu yang butuh sholawat kamu sendiri gitu. Nabi itu sudah penuh dengan rahmat karena dia maksum, nggak punya dosa. Sudah penuh banget. Sudah penuh banget ya Nabi. Ini cara minumnya kayak gini. Yang baca sholawat itu dekat Nabi. Kalau ditambah lagi, tumpahnya kemana? Kena siapa? Yang baca sholawat sudah. Itu maksudnya begitu. Maka sering-sering baca sholawat Allahumma sholli, tumpahnya ke kita yang dekat dengan Nabi. Kata Nabi, aqrabukum yaumal qiyamah manzilah aksarukum sholatan alayya. Yang paling dekat dengan Nabi yang paling banyak sholawat. Kalau ketumpahan, siapa yang kena? Yang dialun-alun kok, yang dolanan kok, yang sholawatan. Dolanan kalau sholawatan Pak Ustaz ya enggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Ketumpahan. Ini Pak Kiai menjelaskan. Dan juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i, kalau gelas itu penuh, nggak ada ruang hawa. Hawa itu hawa nafsu. Kalau jenengan kosongi, maaf saya minumnya agak bingung. Ini tak kosongi. Ini kosong. Tak minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Katanya tak minum, malah diminum, gimana sih? Orang Melayu bilang tak minum, loh kok diminum? Gitu. Bapak-bapak nggak nyambung ya, nggak apa-apa. Sudah tua, agak lemot. Jadi Bapak Ibu, ini kalau penuh segini, tapi diminum, jadi langsung otomatis udaranya masuk. Hati yang kosong dari zikir dan Quran mesti kelebonan hawa nafsu, mesti. Kata Imam Syafi'i begitu. Kalau jenengan kalau orangnya emosional, jengkelan, itu kakean hawa nafsu. Insya Allah gampang mlebu neraka. Itu fadilah jengkel itu panas. Karena orang-orang yang dekat kompor itu biasanya panas. Yang dekat kulkas walaupun nggak kebagian es krim, melu adem. Duwe bojo kok rasanya kaya es krim, berarti adem kakean banyu. Tirto kakean banyu. Duwe bojo kok panasan, berarti kompor. Nggo masak wae, aja dipegat. Kena tinggu masak daging. Maksudnya apa? Dosa-dosa itu ibarat barang keras. Kalau punya pasangan kasar, berarti dalam rangka masak dosa. Dosanya habis. Semakin cerewet istri, semakin habis dosanya. Enak nggak punya bojo cerewet? Itu aja. Itu madhab malamatiyah, menikmati segala musibah di dunia ini. Yang soleh bisa bahagia. Man amila minkum man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ada orang mukmin laki-laki beramal soleh, dikasih Allah hidup yang enak. Ada contoh pertama itu surat dalam Al-Qur'an. Contoh mukmin yang enggak enak, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada orang sabar, mukmin diuji terus. Berarti ada orang ahli ibadah hidupnya menderita, ada, itu Al-Baqarah. Ada orang nakal, korupsi, bahagia, ada. Ada loh orang korupsi makin bahagia. Hatta idza saya lupa Al-An'am. Hatta idza farihu bima jaa akhadnahum baghtatan wa hum mublisun. Jadi orang-orang yang nakal-nakal itu bahagia dapat korupsi, dapat nggak ketangkap KPK, tertawa-tawa. Malah kawannya nggak korupsi diisukan malah ketangkap, dia tertawa-tawa. Dia bahagia kan? Tapi sebentar kata Allah. Itu yang ketiga. Sekarang orang yang nakal sedih, wah repot ini, wis melarat, nggak ibadah, kecelakaan, uripe susah.
Pun di ayatnya ada, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Jadi sudah susah di dunia, susah di akhirat. Mudah-mudahan yang hadir ini bahagia dunia akhirat. Amin. Buantar berarti nggak bahagia itu. Kepingin bahagia gampang, pakai resep 100% bahagia. Apa? Manis dalam kepahitan, bahagia dalam kesedihan, senang dalam kesedihan, kejengkelan. Itu sudah 100%, nggak bisa diganggu setan. Ngutangi tonggo ditagih malah tonggonya marah-marah. Alhamdulillah. Berarti jenengan bahagia, dapat pahala. Jadi resep bahagia 100% itu tidak harus dengan harta, tapi mengelola batin. Kalau orang tuanya sakit, dikelola saja. Merawat orang tua pahala besar, pintu surga. Dosa-dosa dihapus bagi yang sakit, yang merawat. Berarti kalau keluarganya sakit, alhamdulillah. Ini pakai masa malamatiyah. Malamatiyah itu mengelola musibah sebagai anugerah. Makanya Abu Bakar kan protes ke Nabi, saya gimana ya Rasulullah? Wa may ya'mal su'an yujza bih. Itu ayatnya kan itu. Siapa berbuat kemaksiatan mesti dibalas. Terus Abu Bakar bertanya, saya bagaimana ini? Nabi menjawab, alas tatahzan. Kamu kan sedih juga kan? Sedih itu menghapus dosa gitu. Habis kajian sandalnya hilang. Alhamdulillah. Habis kajian begini pulang-pulang ayamnya mati, disembelih tetangga. Alhamdulillah. Terus jenengan diundang tasakuran, ngapunten nggih Bu, niki ayam jenengan. Oh. Mengelola kesetresan. Jadi nggak ada orang sakit sedih itu menurut Islam nggak ada. Sedih pertama kali sekilas boleh. As-sabru inda sadmatil ula. Boleh pertama kali sedih. Anak meninggal sedih nggak apa-apa, itu berpahala. Tapi jangan keterusan. Masih banyak anak yang lain gitu. Anak orang. Gitu. Pertanyaannya gini Bu, ada ibu-ibu anaknya setahun meninggal dunia, nangisnya ibunya, bapaknya nangis, ustadznya datang, Allahumma ja'al dukhran li walidayhi, Allah jadikan bayi itu sebagai tabungan orang tuanya. Datang yang lain, wah itu investasi akhirat loh, anak kecil meninggal. Bahkan ulama mengatakan Allahumma ja'al tayran min tuyur jannah, jadikan dia burung-burung di surga. Bahkan jadi wildan, gilman di surga. Anak kecil gak punya dosa karena belum balik. Kata kawan-kawannya, wah enak nih, punya apa? Investasi, punya rekening, sudah punya DP di surga. Gitu. Orang ini salah paham, nggak begitu maksudnya, bukan enak. Yang meninggal saja menjadi jaminan orang tuanya masuk surga. Repot mana sih Bu merawat anak yang sudah meninggal atau yang masih hidup? Masih hidup kan butuh biaya SDIT harum, sampai IT ditagih terus begitu. Ini butuh biaya. Orang yang punya anak banyak hidup semua, jaminannya surga lebih tinggi daripada yang wafat. Kenapa? Al hayatu fisabilillah khairun wa afdalu minal mauti fisabilillah. Hidup di jalan Allah itu lebih hebat, lebih keren daripada mati di jalan Allah. Ulama ditanya, kamu mati sekarang masuk surga atau hidup tambah susah tapi masuk surga? Pilih hidup dan susah, tambah tinggi derajatnya. Jadi kan pilih mana? Nggak milih, bingung. Ulama itu sangat cerdas. Kiai, pilih mana? Mati sekarang masuk surga. Masih tahun 2030 tapi masih masuk angin, kerian, nek sing utang nggak bayar, diseneni bojo, sandal hilang, betik mati, ketiban klopo, kecantol paku, kepleset, masuk angin, keluar angin, deleken, umbelen, pilek.
sesak, ginjal, tumor, pilih mana? Ulama bilang pilih yang 2030. Masya Allah. Jangan pilih mana? Pilih sehat selamanya, usia panjang, panjang umurnya, panjang. Itu pilihan jenengan. Kalau ulama nggak pilih gitu. Makanya ayo bareng-bareng. Urip iki wis susah, nggak enak. Ayo disanggo bareng-bareng. Guyu bareng itu sehat. Nek guyu dhewe perlu dibawa ke rumah sakit. Nah ini kan datang ke masjid perlu siraman rohani, kabar gembira, fabasyir ibad, yang enak-enak saja, jangan ada kubur, serem. Wis utang akeh, bojo ngomel-ngomel, anak nggak mulai-mulai, SPP durung bayar, ditagih sama sekolah, malah ada kubur. Yang bahagia saja, sholawat dan Nabi. Tak kasih kabar gembira Bu, lahumul busra fil hayatid dunya. Ayatnya awalnya innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu dan biset wala tahzanu wa abshiru, bahagia bil jannatil lati kuntum tu'adun. Enggak apa-apa capek-capek sebentar di bumi, enggak apa-apa, yang penting jangan maksiat, melarat jujur enggak apa-apa daripada sugih bujui, kredit kabeh, motor kredit, mobil kredit, omah kredit, jilbab kredit, mahar nikah ya kredit. Waduh, itu bahagianya di mana? Maka orang-orang itu kata Allah mendapatkan bahagia kalau jujur. Selama anak kita itu jujur, tidak maksiat, kata Allah itu orang sukses, bukan yang matematikanya 10. Maka saya nggak tertarik kalau ada riwet-riwet akademik, nggak tertarik, biasa aja. Yang perlu diriwet adalah kesalehannya. Siapa yang hari ini membantu orang tuanya? Siapa hari ini yang nyuci piring? Siapa hari ini yang jujur pada orang tuanya mecahin gelas? Siapa yang hari ini orangnya sholat duha 8 rakaat kayak ibu-ibu? Kalau nggak bisa ya 12. Kalau nggak bisa ya disolati. Itu namanya riwet kesalehan, penting. Termasuk riwet tahfidz diriwet terus. Yang beramal soleh memang otaknya nggak bisa ngapal, orang lemah. Yang diriwet ya kejujurannya, tawaduknya, kalau dipanggil selalu datang cepat. Mana santri yang datangnya cepat kalau dipanggil? Diriwet, ojo sing ngapal Quran terus, kasihan sing agak lau. Karena lau juga nikmat. Yang terlalu cerdas juga nikmat, yang lau juga nikmat. Cerdas kabeh, nanti jadi pemimpin kabeh, rakyatnya sopo. Makanya pemimpin nggak ada artinya kalau nggak ada bawahannya. Gitu. Jadi yang nggak pati pinter kue rahmat buat yang pinter. Kalau nek pinter kabeh rebutan jabatan. Nek sing pinter siji ora perlu rebutan, wis kuwi wae. Jadi itu pakai sistem organik, kesatuan. Jangan suka beda-bedakan anak gitu. Anaknya enggak kok susah hafal Quran, jangan dimarahi ya padha mbek bapake ngono lah. Kok maksa anak, kowe kudu hafal le. Pokoke tahun iki kudu lancar. Terus anaknya takok, "Apa?" Itu terlalu ideal, orang usah gaya-gaya. Karena buah jatuh tidak jauh dari, ya sudah, jenengan pohonnya kok malah duren, kok pengen apa, kelapa pengen, wah duren itu piye toh. Jadi kalau pengen punya produksi bagus, pengen apa itu kupu-kupu datang, jangan diundang pakai surat undangan, cukup perbaiki tamannya, kupu-kupunya datang. Gak usah ngundang semut, tetapi jenengan harus produksi gula, semut akan datang. Begitu juga kebahagiaan menanam taman di dalam ini, nanti kupu-kupunya datang. Gak usah, ayo kupu-kupu silakan datang, nggak mau, baunya busuk sama. Hati yang busuk jauh dari Quran, Bu. Mana ayatnya? Baca aja Al-Waqiah.
La walau kabarnya fala uqsim bawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu yang tidak bisa disentuh kecuali orang yang suci. Suci apanya? Dari dosa, dari hadas besar kecil, dari junub, dari pikiran negatif, perasaan negatif. Kalau Quran yang di meja ini nggak boleh disentuh gara-gara kita najis hadas. Bagaimana kalau hatinya najis hadas? Maka nggak akan tersentuh walaupun dibacakan 1000 kali ayat. Karena najis artinya junub itu jauh, nggak tersentuh, nggak bisa disentuh. Ibarat minyak dan air gitu aja. Al-Quran itu air, hidayah kalau dalam Sahih Bukhari itu kayak air. Hati manusia itu ada yang kayak batu, ada yang kayak lempung, ada yang kayak pasir, ada yang kayak danau gitu. Yang kayak lempung bisa menumbuhkan dan berbuah, yang kayak batu malah menolak air. Ayatnya jelas, kama lahum anit tadhkirati muridin, nggak mau. Ka'annahum hurumul mustamsirah, farat min kasfarah, itu lari dari mau'idhah. Bapak-bapak, sholawat itu adalah ibadah yang sederhana tapi pahalanya besar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudahlah fokus melihat matahari sehingga bintang-bintangnya hilang. Gak usah bahas pakai sayyidina apa tidak, itu bintang-bintang terserah jenengan. Pakai sayyidina boleh, nggak pakai juga boleh. Yang nggak boleh adalah yang nggak sholawat, gitu aja. Jadi kalau orang jiwanya global, dia akan terjebak pada kamar-kamar kecil kayak gitu. Pak Ustadz, saya tadi sholat duhur tapi kayaknya kentut saya Pak Ustadz. Jenengan yang punya sendiri kok tanya ke saya, terasa enggak? Ada suaranya enggak? Saya enggak tahu kok tanya saya, enggak tanya diri Anda sendiri. Tapi kayaknya Pak Ustadz ada suaranya enggak? Enggak. Taunya? Enggak. Tapi kayaknya apa? Kayak kan ada dua, kayak kentut atau kayak dan enggak kentut. Kayaknya kentut. Yakin? Enggak sih? Takok dewe, jawab dewe. Makanya Nabi mengatakan apa itu? Pokoknya ada sesuatu di perut Anda itu jangan ragu selama tidak mendengar suara dan bau gitu. Tapi perut saya bersuara takok maneh. Orang seperti itu tidak akan bisa menguasai dunia karena temanya kentut. Kalau bahas tayamum dan wudhu detail banget, nggak yakin menaklukkan musuh Islam, nggak bisa. Repot dengan dirinya sendiri. Cek gimana batal enggak? Takok maneh. Orang seperti itu bukan jiwa universal. Dia sangat terjebak pada bok-bok kecil dalam dirinya. Dan itu yang menyebabkan bertengkar di Purbalingga, yaitu tidak mau keluar dari boknya merangkul bok-bok yang lain. Dewasa sedikit. Saya tanya bapak-bapak yang sudah punya cucu, angkat tangan yang punya cucu. Bapak-bapak yang sudah punya cucu. Pertanyaannya, kalau cucunya bertengkar, bapak-bapak ngeblok atau ikut bertengkar? Mendamaikan, merangkul, berarti dewasa sekali. Begitu juga pemikiran Islam di Purbalingga. Rangkul, dulurku, innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina khawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Ya, enak sekali. Sini dulurku gitu. Enggak, dibeda-bedakan. Ini masjid hijau apa biru? Biru, hijau, enggak sih oranye gitu. Oh enggak sih kuning. Ini sudah mita-mitakan, membuat umat terpecah seperti itu. Kapan bisa dewasa? Maka Nabi itu menyayangi orang Kristen loh di Madinah, orang Yahudi. Bahkan yang memusuhi dia tetap diajak perjanjian damai, komunikasi. Enggak langsung ngajak perang. Komunikasinya bagus. Maka Bapak-Bapak, jiwa yang dewasa adalah jiwa yang universal. Saya sebutkan di sini slide kedua bahwasannya
ibadah itu menuju Allah itu ada yang level khauf, ada yang level roja, ada yang level cinta. Karena kita bahas cinta kan. Jadi kalau ada jenengan seorang pengusaha, manajer lah, punya anak buah, pokoknya jam 7 harus di kantor, pulang jam 2, titik. Kalau nggak patuh pecat. Tiba-tiba semua karyawannya tepat waktu, disiplin. Itu karena cinta atau karena takut? Ya sudah, itu paling rendah. Karyawan yang mentalnya paling rendah itu. Ada orang ibadah takut neraka, boleh. Itu juga masuk surga, ya boleh. Akhirnya ada apa ayatnya? Tadajaba junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Itu boleh. Mimma razaqnahum yunfiqun. Takut neraka boleh, tapi itu level rendah gitu. Jadi karyawan tadi, loh kok gak sih tepat waktu? Takut dipecat. Nah, itu khauf. Siapa yang datang tepat waktu disiplin selama sebulan, tak kasih rewardnya umroh. Gitu. Datang semangat, kok semangat? Ingin reward, nah, itu surga. Wasarui lama berarti mirwajan. Ingin surga, boleh mendapatkan surga, boleh. Tapi yang keren itu ada seorang karyawan dekat dengan karyawannya bukan karena gaji, bukan karena hukum aturan, tapi cinta manajernya. Manajernya janda muda. Kira-kira cinta pabriknya atau cinta duitnya, cinta mobilnya, cinta rumahnya, atau cinta jandanya? Monggo dijawab. Janda. Kalau jenengan dapat jandanya, dapat semua. Itulah cinta pada Allah. Dapat surga, dapat bidadari, semuanya dapat. Tapi kalau nyari rumahnya saja, kalau dikasih rumah, tapi janda itu nikah dengan laki-laki lain. Itulah kehebatan cinta, bisa menaklukkan semuanya. Satu perusahaan takluk semua. Karyawan di bawah istri jenengan itu berarti harus patuh jenengan. Wah, itu suaminya bu manajer loh katanya. Oh, siap Pak. Gitu. Padahal dia nggak punya perusahaan itu. Dialah yang menguasai manajer tadi. Yang keren di atasnya itu. Makanya bapak-bapak, kalau ada janda muda, dia seorang manajer, jangan lamar di perusahaannya, tapi lamar manajernya. Kalau mau. Jadi itu saya nggak ngajari untuk poligami, enggak. Yang saya ajari adalah itulah analogi di dalam beribadah. Ada orang itu takut adab Allah, boleh, itu boleh, sangat dianjurkan. Mengharapkan surga itu boleh juga. Tapi kalau cinta itu dicubit, diberi bagi dia sama saja, karena pelakunya satu, yaitu Allah. Berarti dikasih duit banyak dan nggak dikasih sehat, dikasih sakit, senang nggak Bu? Kalau lihat siapa yang memberi, bukan lihat barangnya. Maka ada santri itu saya cubit karena nakal. Telinganya tak suruh ngitung kawannya, hitung 10 kali, 1, 2, 3. Terus ini namanya Sulis, orang Sidoarjo, sekarang udah besar paling. Kemudian setelah dihukum, dia mengatakan gini, Pak Ustadz lagi katanya. Kenapa? Barokah katanya. Terus gimana cara menghukum orang kayak begini? Adab aja jadi nikmat. Gimana caranya? Karena ada nempelnya tangannya Ustadz ke telinganya santri. Tangannya Allah itu dekat dengan orang-orang yang sakit. Ibu punya anak 3, satu sakit, satu kecil banget, satu sudah kuliah, mau skripsi. Yang paling dicintai yang mana Bu? Yang kuliah atau yang sakit-sakitan? Atau yang paling kecil? Ini yang dicintai, yang paling kecil dan yang sakit-sakitan. Yang sudah besar sudah mandiri. Sama kayak kasih sayang Allah, dekat dengan orang yang sakit-sakitan. Orang yang kecil gak gumede gitu, orang yang merendahkan diri, kayak Allah. Jadi ibu kata dalam hadisnya, ya ibadi katanya,
wahai hambaku, aku sakit kok nggak dijenguk. Baca itu arba'in. Loh, Tuhan kok sakit? Itu hambaku sakit, kamu nggak jenguk. Saya kau jenguk, saya ada di sampingnya, katanya. Ya Allah. Jadi kan jenengan itu dekat dengan Allah, tandanya apa? Dekat dengan orang-orang yang sakit-sakitan dan orang kecil, bukan dengan orang besar-besar itu, bukan. Boleh juga dengan orang besar dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Tapi jarang, biasanya kalau ganteng sugih biasanya dekat dengan matahari. Cantik, banyak duit, dompetnya isinya penuh, biasanya dekat dengan mata. Orang dekat dengan kota amal. Yang dekat kota amal itu biasanya yang nggak punya duit, 2.000 gitu. Tapi kalau duitnya sudah 10 juta, itu iktikafnya di mall. Kenapa sering ke masjid? Karena menderita. Berarti penderita adalah tali terkuat untuk nyambung ke Allah. Berarti menderita itu enak nggak? Orang yang utangnya banyak biasanya sering tahajud. Ya Fattah, ya Alim, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Tapi yang sudah mapan, baru adzan baru bangun. Karena dia sudah apalagi dunia ini cari, nggak ada. Tapi yang sakit-sakit, ya Allah sembuhkan kami, tahajud, puasa Senin Kemis, karena nggak ada makanan, gimana lagi? Maka kemiskinan itu tali tercepat nyambung ke Gusti Allah. Berarti yang miskin, alhamdulillah, biasanya yang ngesot-ngesot, tawadhu itu patuh itu biasa yang miskin-miskin. Kalau yang kaya, kok nyuruh saya kan gitu. Berarti orang yang punya instrumen materi lebih dekat dengan hawa nafsunya. Orang yang nggak punya instrumen materi lebih dekat dengan Tuhan materi itu, yaitu Allah. Maka orang-orang yang cacat itu lebih dekat dengan Allah daripada orang-orang yang sehat. Karena dia mengeluh terus, tumor leher, tumor mata, sakit apa? Kawan saya itu tumor kanker gusi malah diobatin malah meninggal. Makanya nggak usah diobatin gitu. Betul Pak? Betul Abu Bakar. Abu Bakar sakit, kita waris sahabat lain. Saya bilang dokter nggak usah. Abu Bakar itu levelnya sudah nggak butuh dokter. Abu Bakar, jenengan levelnya masih butuh dokter. Jangan kayak Abu Bakar, jenengan masih abu-abu. Bukan Abu Jahal, bukan Abu Bakar. Ya itu abu-abu nggak jelas. Maka jangan gaya-gaya sedekah semua hartanya, jangan, belum levelnya, itu levelnya Abu Bakar. Jangan masih nutup utang yang wajib, nggak usah zakat, nggak apa-apa. Karena bayar utang lebih primer, itu aja. Utangnya akeh sedekah gaya banget, ora usah. Sing kowe utang ini dibayar luwih seneng iku primer daripada saya akan sedekah ini Pak Ustadz wakaf tanah loh. Bapak punya utang ya? Iya, ya bayar dulu utangnya, jangan gaya-gaya. Sebabnya ada orang sok sedekah tapi utangnya akeh. Ibaratnya pengen bangun kubah tapi nggak ada pondasi nih. Akhirnya kubahnya di tanah. Kalau Rasulullah itu tingkatan ibadah di hadapan Allah. Semuanya boleh. Jadi ada takut, ada roja, ada cinta. Kemudian Bapak Ibu, Nabi itu jenengan kalau mimpi ketemu Nabi harus sesuai dengan sifat Nabi yang dalam kitab As-Syama'il Al-Muhammadiyah. Imam Turmudi menjelaskan itu. Jadi Nabi itu kalau di dalam mimpi, Sahih Bukhari mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa melihat aku dalam mimpi maka telah melihat aku beneran gitu. Karena setan nggak bisa menyerupai Nabi. Pertanyaannya, jenengan kenal nggak dengan sifat Nabi? Jangan-jangan lihat mimpi anak baju SD Nabi ya? Iya, itu enggak, bukan. Masih kelas 6 SD IT, baju seragam harum, bukan Nabi. Berarti nggak kenal Nabi. Nabi itu tingginya sekian, wajahnya begini, baju yang disukai warna putih, kalau bicara kalem, halus. Itu Nabi. Dari mana tahunya? Dari orang-orang sekitar itu. Itu siapa? Itu Rasulullah. Atau bilang saya Rasulullah. Jadi ada tahu karakternya. Jadi tidak bisa ada yang ngaku Nabi tapi sifat-sifatnya jauh dari Nabi.
kasar atau marah-marah. Enggak. Nabi salim, dia sangat halus. Dia adalah Abdullah dan Rasulullah. Dia dijadikan raja enggak mau, dia orangnya tawaduk sekali. Innama ajlisu kama yajlisul abd, katanya. Saya ini duduk seperti duduknya seorang budak. Itu ya, amarul. Dan makannya seperti seorang budak. Gak perlu meja, gak perlu kursi. Dari zaman ini yang tidak punya meja makan ada enggak? Jadi nanti ketemu Nabi bilangnya gimana? Dua meja nih. Jadi rupanya kita itu lebih mewah instrumennya. Seharusnya kita harus lebih dekat pada Allah. Terlalu banyak instrumen. Ya meja makan, ya karpet, banyak sekali. Semakin banyak anugerah, harusnya semakin ingat yang memberi, bukan ingat barangnya. Ini tutup gelas. Ratu Elizabeth sebelum meninggal jalan-jalan ke Purbalingga, contoh ya, ketemu jamaah harum, pagi-pagi tutup gelas. Seneng nggak? Karena tutupnya atau karena ratunya? Karena ratunya. Nah, penyakit siapa yang memberi? Seneng nggak? Loh, nggak komitmen, mencri. Meluruskan akidah itu nggak mudah. Katanya seneng. Ketemu Ratu Elizabeth, dipeluk dan dicubit-cubit, seneng nggak? Cubitannya Allah itu musibahnya, seneng nggak? Lo nggak komitmen, meneng wae. Seperti itu kehidupan. Alangkah beratnya, ya sangat berat hidup itu. Makanya yuk bareng-bareng sering ke masjid, meringankan beban mental, pikiran, perasaan. Bahwasanya kita masuk surga bareng-bareng, tidak sendirian. Pak Ijuk sendirian nanti sepi di surga, kok kosong ya, salah dewe nggak ngajak-ngajak. Surga itu arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin, sangat luas banget, sangat luas. Kalau jenengan itu sendirian sepi, makanya insya Allah ini satu rombongan ya masuk surga. Allahumma. Ayatnya ada bu, yauma nasyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Kami giring orang-orang yang beriman ini bersama-sama naik kendaraan. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Orang-orang yang enggak beriman, orang nakal-nakal itu kami giring ke neraka. Dan insya Allah orang yang usai lagu kita ketemu di alam barzakh. Siap mboten Pak? Masih hidup Pak? 2050 masih? Yakin? Keren juga ini, optimis. Tak tambahi orang yang 100 masih hidup nggak Pak? 2100 Pak? Yakin? Kan doanya panjang umurnya itu kalau ulang tahun. Ibu, saya, ibu, papa itu likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak ada yang bisa mundur maju, enggak ada. Maka kita siapkan akhir al-kahfi, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan. Kalau ingin liqa dengan Allah gampang, nggak harus mati. Sholat duha, kajian, baca Quran, good feeling, good thinking, itu ketemu Allah semuanya. Nggak sholat duha nggak apa-apa. Yang penting positive thinking pada orang, positive feeling pada orang. Sudah rezeki loh. Ada orang sholat duha, jenengan senang, pahalanya sama coba. Ada orang sholat duha, jenengan jengkel, jenengan nggak dapat pahalanya. Senang aja ada orang bangun bangunan gini untuk lembaga umat ini. Wah, alhamdulillah jenengan dapat pahalanya loh. Enak nggak Bu? Tanpa modal, mung perasaan baik saja. Rupanya kita itu bisa melejit masuk surga cepat loh, nggak perlu uang banyak juga. Senang dengan orang soleh
Itu nasihatnya Umar bin Abdul Aziz. Jadilah orang soleh. Kalau nggak bisa, berusahalah jadi orang soleh. Kalau nggak bisa, cintai orang soleh. Kalau nggak bisa, jangan benci orang soleh. Dah, itu aja, 4 aja deh. Nggak benci. Ketemu Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, bentuk kayak Ustaz gue. Insya Allah orang soleh gitu aja lah, seneng kan? Gitu aja. Ketemu kiai, udah insya Allah seneng. Kok teduh ya wajahnya? Ya betul kata Ibnu Abbas, orang yang hatinya lentur itu terlihat dari wajahnya gitu. Ibnu Abbas cerita begini, saya tahu loh orang yang lewat itu seneng aku katanya. Sahabatnya bertanya, dari mana kamu tahu? Nggak tahu ya. Hati saya mengatakan orang itu baik, teduh. Itu ayatnya ada. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang soleh itu akan dikasih kabel koneksi walaupun sudah mati. Makanya ada orang soleh hidup ketemu Imam Syafi'i, ada koneksinya. Padahal nggak pernah sekelas dengan Imam Syafi'i. Ada orang masih hidup di Purbalingga ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti ada koneksinya. Itu ayatnya jelas, baca akhir surat Maryam. Ada koneksinya. Gitu. Yang keren lagi adalah ketika kajian tidur itu keren loh, langsung nyambung ke Sidratul Muntaha. Ayatnya ada, baca surat Zumar. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi orang mati itu adalah nggak tahu kalau dia mati, seperti orang tidur nggak tahu kalau dia tidur. Kalau disindir baru gitu. Yang sudah tidur jangan tanya, Pak tidur ya? Ya diam saja. Mayat-mayat itu kalau ditanya, Pak sudah mati ya? Diam saja. Kalau jawab jangan kabur. Jadi orang kata hadisnya adalah an-naumu akhul maut. Tidur itu saudara kandungnya mati. Berarti kalau ingin mati baik ya seperti tidur yang baik. Terakhir tidurnya dia bilang apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah 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 Allah. Dia bisa terapi mati husnul khotimah. Gitu. Tapi kalau sebelum tidur geser HP sampai tertidur, nanti matinya ya dengan HP. Sama. Tadi dibangkitkan dengan HP. Man saba ala sain saba alaihi. Siapa terbiasa dengan sesuatu ya dengan sesuatu itu. Orang yang tidur saat kajian itu masuk surga. Selamat ya yang sudah sampai surga. Bapak-bapak, silakan bismika Allahumma. Ya bismika. Itu ada di hadis Bukhari bahwasanya orang yang ngaji gue kalau tidur atau salah niat saja, fihi rajulun khata, dia niat jualan, dia niat ingin ketemu kawannya, nggak ingin ketemu ngajinya kasban, nggak apa-apa itu. Kata Allah, haulail qaum la yasqa jalisuhum, nggak apa-apa, surga semua. Jadi ini insya Allah masuk surga semua. Yang denger, yang tidur, yang jengkel, yang senang, yang pengen cepet kabur, wes jamnya ngomong wae, itu boleh, itu boleh ngomong begitu, itu surga juga. Wes jam 09.15 ngomong, wah itu boleh begitu, itu boleh. Untung ustadznya nggak dengar, cuma batinnya terasa, mulai wah. Itu terbaca. Namanya gestur dan postur. Baca surat Muhammad. Walau syi'na la arainakahum. Kalau kami berkehendak tak kasih tahu. Wa arafnahum bisimahum. Ada indikator-indikatornya. Maka Nabi Yakub dalam satu tahu bahwasanya anaknya pembohong. Tahu itu. Yang 10 itu loh. Yang ngambil cempe, disembelih, darahnya dikasih bajunya Nabi Yusuf. Al sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Tafsirnya Nabi Yakub tahu itu bohong. Tapi enggak apa-apa lah. Mudah-mudahan nanti selamat semua.
Ada indikatornya Pak. Masa serigala makan Yusuf kok bajunya utuh? Keren banget serigalanya. Hei Yusuf, lepas dulu bajunya, tak makan. Itu indikator. Lalu ngaji juga sama. Kok ngantuan? Berarti memang dia ingin sampai ke Sidratul Muntaha. Karena nggak di sini jiwanya, fisiknya di masjid, tapi ya rohnya terbang. Roh itu kan terbang. Maka banyak penerbang ini saat ini. Yang di teras-teras itu penerbang semua. Nggak apa-apa. Tinggal daftar penerbangan di Adi Sucipto, dari pilot, insya Allah ditolak. Tapi Rasulullah itu baru 2 slide ya, jadi nggak apa-apa sudah. Saya kira cukup. Intinya perbanyak sholawat. Jangan banyak tanya sholawat kayak apa. Sudah Sallallahu ala Muhammad, yang ringan aja lah. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Kata Habib Lutfi itu 1000 sehari gitu loh. Ustadz-ustadz kita di Indonesia itu banyak cerita di YouTube, pernah lihat Nabi. Sudahlah, kita percaya aja. Yang penting nasihatnya adalah banyak sholawat gitu. Dan dengan juga di Purbalingga itu sebelum tidur itu 1000 Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Dan itu nikmat agung. Kenapa Bu? Begini loh Bu. Jenengan kan dilahirkan ayah ibunya, fisiknya, dikasih makan, dibesarkan. Itu aja diwajibkan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana wa wasanal insana biwalidayhi ihsana. Suruh berbuat baik. Yang melahirkan fisik, bagaimana yang melahirkan besok kelak di alam barzah dalam bercahaya? Itu kan Nabi kasih cahaya dari Allah. Dari mana Nabi engkau tahu? Dia itu bercahaya ketika bangkit dari kubur karena banyak wudu. Namanya wurul muhajjalin, ada cahayanya karena banyak wudu. Di akhirat, di dunia ini ya kasihan sing wajahnya serem-serem ya tetap serem gitu. Artis-artis ya banyak yang nggak wudu ya cerah-cerah karena ke salon terus bersinar pakai PLN, pakai make up. Bagi yang nggak punya duit, memang petani kepanasan terus ya nggak bersinar. Ya ada sinar matahari di siang. Jadi jangan mengukur sinar di dunia dengan cahaya muka seseorang. Tapi ada namanya aura. Orang ini nggak mungkin bohong. Itu ketahuan. Orang ini kayaknya dari bahasanya ini gaya dan berbohong gitu. Jadi ketahuan ini santri bohong apa tidak? Kamu curi nggak? Enggak Pak Ustaz, enggak Pak Ustaz. Wallah, itu biasanya bohong. Kamu curi nggak? Enggak Pak Ustadz gitu. Ini tenang dan dia nggak grogi. Itu biasanya dia jujur. Itu kan ada mental kebenaran. Orang benar biasanya tenang. Coba ada koruptor, lihat mobil polisi sama KPK, deg-degan nggak jantungnya? Jenengan lo nggak pernah korupsi, lihat KPK biasa aja kan gitu. Sama kayak gitu. Ada kotak amal, tiba-tiba takmirnya bilang begini, jamaah ternyata kotak amal kita hilang ya tadi malam gitu. Itu lapornya ke saya takmirnya, Pak Ustadz kotak amal kita hilang tadi malam. Loh, lapornya ke saya, jangan-jangan saya yang tertuduh. Habis itu ngaji lagi berikutnya, Pak Ustadz sudah ketemu di mana Pak? Di sawah, tapi uangnya hilang. Berarti yang mencuri uang di kotak amal itu dia akan merasa deg-degan ketika ada pengumuman itu. Jamaah ternyata kotak kita itu deg-degan orangnya. Ada yang lihatin saya. Jadi dia merasa dilihatin orang karena dia menuduh dirinya sendiri. Itu kotak amalnya utuh di salah satu masjid, tetapi uangnya hilang. Takmirnya bingung, ini gimana ini? Kok bisa? Akhirnya pencurinya ketahuan karena nyuri sekali enak, nyuri lagi. Ditanya, bagaimana cara nyuri? Gitu. Ternyata kayak sapu lidi, dikasih kastel, dimasukkan, dapat. Ini ilmu mencuri. Jangan dipraktekin. Artinya kalau ada kotak amal kok hilang, jangan nuduh takmir masjid. Paling takmir sih nggak kunci kok.
Ternyata ada trik ngambil pakai sapu lidi, dikasih kastol atau glukol, masukkan dapat 2.000, lagi 5.000. Itu cara mencuri. Ini ilmu juga. Tapi untuk dijauhi, tidak untuk dipraktekin, supaya tidak nuduh takmir gitu loh. Nanti paling takmir ibu motor anyar loh, dihubung-hubung ke motor anyar takmir dengan kota amal. Astagfirullahaladzim. Saya kira ini Bapak Ibu mungkin bermanfaat. Intinya nafas jenengan ada sholawatnya. Tarik nafas la ilaha illallah, keluarkan nafas Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus naik motor, naik mobil, di WC boleh, sambil BAB boleh, karena itu zikir batin boleh. Sambil tidur boleh, itu boleh Pak, zikir nafas. Tapi yang nggak boleh haram adalah Allahu Akbar sambil BAB, haram. Bahwa cincin yang ada lafaz jalalah harus dilepas, bahwa mushaf harus taruh di luar, bahwa HP ada lafaz jalalah harus dihapus dulu. HP-nya tinggal di luar, insya Allah hilang. Jadi terakhir pesan saya, pesan kami, untuk kita semua, tarik nafas bareng-bareng, hitungan 3. 1, 2, 3. Tahan dulu, rasakan la ilaha illallah, keluarkan nafas Muhammadur Rasulullah. Yang panjang nggak apa-apa. Orang mati pasti keluar nafas, berarti dia mati sudah la ilaha illallah Muhammadur. Nah, itu juga trik husnul khotimah. Kalau mau marah, praktekkan itu 40 kali sebelum marah. Contoh, mau marah sama suami atau istri. Oh, kata Pak Kasper sebentar. Di situ aja. Kabur, nggak jadi marah. Betul Pak Ibu, dipraktekin saja. Kalau marah pada karyawan, guru, sebentar, saya mau marah. Tuh, nggak ada yang tak kabur. Itu boleh Anda anggap bid'ah, silakan, tapi saya nggak bid'ah. Itu zikir nafas kok batin. Itu trik cara mengingat Allah ketika naik mobil itu. Kapan saja mati pasti Muhammadur Rasulullah itu. Kalau batin sudah biasa begitu, akan terbiasa seperti itu, spontan. Ada orang emosi, ada orang mudah tersinggung, pakai itu aja, tahan dulu, tarik panjang-panjang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di antara trik sholat khusyuk juga begitu, sebut di batin sebelum di lisan. Contoh takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah ada, tadi nggak riak, sudah ada kok, ada. Walaupun kamu nggak hidayah silakan, yang sudah ada. Sebelum Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, sudah ada. Bisa bareng, bisa duluan. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah ada. Kalau nggak beriak silakan, mau ada kok digantikan. Ini loh, wah ini paling air palsu, ya silakan, mau ada airnya kok. Wah ini riak, kita umumnya ada airnya, terserah gitu tuh riak. Maka amalan batin itu nggak ada riaknya. Kalau jenengan pegang tasbih di depan, subhanallah, bisa saja ada riaknya. Tapi kalau berbunyi dulu, baru diputar, nggak apa-apa. Memang batinnya berbunyi. Apa yang tahu nggak ada mesin detektornya juga nggak. Saya kira ini Bapak Ibu, mudah-mudahan semua selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat, sehat walafiat, masuk surga tanpa hisab, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.